Quran Tahsin Akhwat Angkatan Pertama Pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahlul Quran, Alhamdulillahi al-wahidil ahad, al-munazzihi anis syarikihi wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil al-bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wabillahi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu, amma ba'du. Sahabat Ahlul Quran dan sahabat pecinta YouTube Quran dimanapun anda berada, setelah kita bersama-sama memuji kebesaran Allah Jalla wa'ala, mengesahkan, menunggalkan Allah semata tanpa melakukan penyekutuan, dan salam serta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini anda tetap bersama dengan saya di Quran Edu Institute. Pada program kita ini adalah merupakan liqa atau pertemuan ketiga kajian online Quran Tahsin Akhwat Angkatan Pertama. Seperti apa dan bagaimana materi dan pokok pembahasan kita pada Tahsin kali ini? Sebelum itu kami akan menyapa anda pemirsa, sahabat peserta sekalian dimanapun anda berada. Kaifa haluk? Bagaimana kabar anda? Bi khairin walhamdulillah. Harapan kami semoga semua para sahabat pemirsa dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para akhwat, para pemirsa, para ikhwan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan insyaallah diberikan kekuatan dan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama saling mendoakan, mendukung channel YouTube kami insyaallah. Jadikan kami sebagai mitra terbaik anda dalam proses bertahap dan terampil dalam disiplin ilmu Al-Quran. We are the best partner and the best solution. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada materi pembahasan pokok tahsin kita di surah Al-Kawthar, Al-Ma'un dan Quraisy, sebelum itu kami akan memberikan beberapa motivasi seperti biasa yang kita insyaallah kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Di dalam surah ini pemirsa sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala terdapat kaidah Qur'aniyah yang begitu azim, begitu agung bagi kita, yang meliputi maraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang meliputi seluruh aktivitas manusia. Dalam keadaan anda sedang tidur, anda terbangun, dalam keadaan anda berdiri, dalam keadaan anda duduk, dalam keadaan anda berpergian, dan keadaan anda sedang kembali. Begitu juga Allah senantiasa mengawasi anda dalam keadaan beramal apapun dan beraktivitas apapun. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba-hambanya tidak akan terliput, tidak akan Allah sia-siakan. Allah Maha melihat setiap apa yang anda lakukan. Allahu raghibun anta wa anta fi tadrisil Qur'an wa anta fi jalis ma'an nas tusyahidun al-YouTube wa TikTok wa Facebook intaha al-waqt wa anta tatakallam wa tatahaddas anil ghibah. Setiap aktivitas anda, baik anda dalam keadaan anda sedang sholat, sedang mempelajari Al-Quran, mengaji, dan anda bermajelis, duduk, berilmu, serta anda duduk bersama manusia dalam keadaan anda sedang bercerita tentang ghibah. Begitu juga anda ketika anda sedang melakukan aktivitas menghabiskan waktu anda menonton film-film di YouTube, di Facebook, dan TikTok, dan hiburan-hiburan lain yang semua itu adalah melalaikan anda dan tidak akan
pernah disia-siakan oleh Allah SWT. Seluruhnya akan dibuktikan dan diberikan pada akhirat nanti. Allah Maha mengawasi setiap apa yang Anda lakukan, sekecil apapun. Dan pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah, muraqabatullah adalah sangat kita butuhkan. Karena di dalam pengawasan Allah, muraqabatullah itu terdapat dua rukun atau dua hal aspek yang penting, yaitu melahirkan ar-raja'u wal khauf ma'an. Terdapat pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan amal, dan juga terdapat sekaligus rasa kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab dan siksanya api neraka. Ar-raja'u yuharruka ila ta'atillah, wa amma al-khawf yab'idu 'anil maksiatillahi subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang pentingnya untuk senantiasa berdoa. Perhatikan, lidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberikan wejangan dan nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, inni la uhibbuka fala tada'na dabbara kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wahai Mu'adz, tidaklah aku mencintaimu ketika engkau setelah menyelesaikan salat engkau mengabaikan untuk tidak berdoa dengan mengatakan, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dalam mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, begitu juga dalam setiap perbuatan yang baik yang beribadah kepadamu. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sahabat Al-Quran, faedah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang mencintai, yang memiliki kasih sayang kepada sahabatnya dan muridnya sebelum melepaskannya untuk berpergian, untuk memiliki jabatan dan memiliki amanah yang kecil dan besar, untuk senantiasa agar tidak pernah meninggalkan doa untuk setiap habis selesai sholat 5 waktu. Untuk itu doa ini sangat penting dan sangat berguna, bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min babil ula, yang terpenting kita untuk senantiasa merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan perasaan ar-raja, pengharapan, dan khauf, rasa ketakutan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak kembali pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ketiga kita di Tahsin Quran Akhwat angkatan pertama. Insyaallah kita akan memiliki makro Al-Qur'aniyah fi surati Al-Kautsar, thumma ba'da dzalika min surati Al-Ma'un, wa akhirah yakni surati Al-Quraisy. Simak bagaimana tahsin pada surah Al-Kautsar yang memiliki jumlah ayat 3, ya, makkiyatun. Kami akan membacakan, mentahsikan cara membacanya yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Pemirsa, Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu pelatihan berulang-ulang. Kami tidak akan menjelaskan ya hukum-hukum pada saat ini karena kami hanya ingin memberikan praktek ya bacaan yang benar. Adapun penjelasannya lebih terperinci ada pada kelas tajwid dan makharijul huruf. Dan setelah tahsin angkatan pertama ini adalah merupakan ya tahsin pra ya level 1, dan pada level yang kedua insyaallah kita akan memberikan ya insyaallah penjelasan lebih berhubungan dengan tajwid, sifat dan kaidah ulumul Quran yang bersangkutan dengan sanad insyaallah. Oleh karena itu pemirsa sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami harapkan Anda untuk selalu ya mendengarkan bacaan-bacaan yang benar dan menirukannya. Pembiasaan pembenaran itu lebih baik ketika Anda melakukan proses talaqi musyafahah seperti ini. Berikut pemirsa sahabat Ahlul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahsin suratul Al-Maun dengan memiliki ayat 7 ya makkiyatun juga. Perhatikan, kami akan membacakan surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami membacanya, disimak dengan baik-baik terlebih dahulu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Begitu juga pada tahsin surah Al-Maun ini kami harapkan para pemirsa sahabat yang sedang menyaksikan dan menyimak untuk selalu melakukan pelatihan-pelatihan secara berulang pada bacaan-bacaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah makharijul huruf dan sifatul huruf serta tajwid. Berikut atau surah tahsin yang terakhir di pertemuan kita yang ketiga ini adalah surah Quraisy. Ayatnya terdiri dari 4 makkiyatun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Demikian pemirsa Shahibul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kami telah memberikan tahsin pada surah Quraisy pada pertemuan ketiga kali ini. Berarti 3 surah ini Anda harus terlebih dahulu menyimak bacaan-bacaan dan melatih diri pembiasaan yang benar. Lalu Anda silakan mengirim, menyetor pada admin center kami.
Sebelum kita berpisah, sahibul Quran, pemirsa sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi nikmatillahi tatimmu shalihat. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan juga menyampaikan bahwasanya ada terbitan buku yang hasil dari karya tulis kami sendiri. Silakan pemirsa untuk bisa menghubungi nomor WA kami di bawah ini. Insyaallah terdapat berbagai persoalan-persoalan tentang pendidikan dunia, ilmu Al-Quran maupun ilmu pengetahuan alam, yaitu di buku berjudul Di Balik Ruang Kelas, Bagaimana Curhatan Hati Seorang Guru. Begitu juga pemirsa sahabat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya semuanya, semoga insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kami telah mendaftarkan diri pada pelamaran untuk menjadi dai dan daiyah pada program pengutusan di Nusantara sebagai bentuk untuk memberikan dakwah kepada saudara kita yang ada di Nusantara ini melalui program AMCF Yayasan Muslim Asia. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kami dapati selama ini bermanfaat juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini berada di tempat terpencil dan terpelosok di pelosok yang ada di Indonesia. Untuk itu pemirsa sahabat Quran milik Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengakhirkan pertemuan kita di kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.